fisik, yaitu yang diampu oleh dosen saya tercinta itu Bapak Muhammad Hasan Abdullah STSI. Apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik merupakan tempat bagi perkembangan psikis manusia. Oleh sebab itu, pepatah dalam bahasa Latin yang menyatakan bahwa sano in corpore sano, yaitu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan fisik pada bayi. Yang kedua, perkembangan fisik pada anak-anak. Yang ketiga, perkembangan fisik remaja. Dan yang keempat, perkembangan fisik dewasa. Pertama kalinya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik bayi. Perkembangan fisik bayi selalu berawal dari kepala sampai kaki. Bayi akan memulai memiliki kontrol emosi pada kepala dan leher sebelum lengan dan tangan, badan, serta paha dan kaki. Perkembangan fisik memberikan anak kemampuan yang mereka butuhkan untuk eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, dan terus tuh kan tadi sudah kita masuk tentang pengertian perkembangan fisik bayi. Lalu ada pun aspek-aspek perkembangan fisik bayi. Nah, di sini saya ringkas saja. Perkembangan fisik bayi itu ada 3. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Yang kedua, perkembangan fisik bahasa. Dan yang ketiga, perkembangan fisik bayi sosial. Pun yang pertama, perkembangan fisik motorik bayi, yaitu pada masa bayi, fisik secara jelas dapat diamati pada 6 bulan pertumbuhannya dan bertambah dengan pesat. Tahap pertama, peningkatan lebih kepada berat badan dan tinggi badan. Itu menurut Yudrik Jaha 2011. Selama tahun kedua terjadi penurunan. Selain itu yang berkembang ialah proporsi tulang, otot, dan lemak. Bangun tubuh gigi, susunan saraf, organ, perasa, pola perkembangan bayi dan pria itu sama. Dari 20 gigi dari kiri, kira-kira 16 telah tumbuh selama masa bayi terakhir. Gigi pertama muncul kira-kira pada umur 6-8 bulan. Rata-rata bayi itu di umur segitu masih mempunyai 4-6 gigi. Dan pada umur 2 tahun itu muncul sampai 16 gigi. Itu motorik pada bayi juga perlu dikembangkan. Yang kedua, perkembangan bayi pada bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, adapun 3 cara bayi ini mengungkapkan apa yang dia mau. Yang pertama itu dia dengan rewel atau nangis, yang kedua dia dengan mengoceh, dan yang ketiga dengan isyarat. Nah, jadi kalau misalnya bayi itu nangis, misalnya tiba-tiba nih tengah malam orang saya sudah tidur, tiba-tiba bayi itu nangis, nah itu tandanya dia membutuhkan ASI atau dia sedang lapar. Nah, kalau dengan isyarat itu misalnya dia ingin buang air besar atau buang air kecil, maka dia akan menggerakkan bagian situnya atau bagian dekat pupuknya. Baik, lanjut setelah kita membahas tentang perkembangan bayi, kita lanjut ke slide berikut, yaitu perkembangan fisik anak. Apa sih itu perkembangan fisik anak? Nah, jadi perkembangan fisik anak itu peralihan kita dari masa bayi, yang dimana kalau masa bayi itu kan umurnya dari 0 sampai 2 tahun. Nah, sementara perkembangan anak ini dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun atau masa bayi berakhir. Perkembangan fisik anak itu adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling nampak atau dominan terlihat pada anak itu semuanya dari tinggi badan dan berat badan.
Terus itu, dan dengan yang paling jelas, yang dimana individu bergantung kepada orang lain, dan masa ini dimulai setelah masa bayi yang penuh dengan ketergantungan, yang kira-kira usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya akan memasuki awal anak-anak, yaitu 2 sampai 6 tahun, dan masa akhir anak-anak itu dari umur 6 sampai 12 tahun. Dengan demikian, awal masa kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi dan diganti dengan kemandirian. Adapun juga macam-macam perkembangan fisik anak yang merupakan hal dasar bagi kemajuan berkembang. Berikutnya, ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungannya tanpa bantuan dari orang lain. Perkembangan fisik bagi anak-anak melibatkan 2 wilayah koordinasi, motorik halus dan motorik lembut. Motorik paling penting yang pertama yaitu motorik kasar, yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot besar. Contohnya adalah berlari, melompat, berjalan, dan lain-lain. Nah, adapun motorik halus atau yang lebih lembut itu lebih ke keterampilan atau kreativitas. Contohnya itu menulis, melipat, merangkai, menjahit, serta lain-lainnya. Perkembangan fisik anak yang pertama itu juga ada tinggi dan berat badan. Rata-rata anak bertambah tinggi sebanyak 5 cm dan berat badannya itu naik antara 2 sampai 3 kg per tahun selama masa kanak-kanak awal. Namun pada pola pertumbuhan secara individual, seiring bertambahnya usia anak-anak prasekolah, persentase kenaikan tinggi berat badan menurut setiap tahun. Faktor yang memungkinkan terjadinya pembelajaran dan perilaku baru. Jika terjadi tekanan, maka hal tersebut tidak dapat mempercepat proses perkembangan fisik. Yang kedua ada otak. Pertumbuhan khususnya otak terjadi lebih cepat selama perkembangan pra-kelahiran dan tahun pertama dibandingkan selama fase yang lain. Pada saat anak-anak mencapai usia 3 tahun, berkurang 3/4 dari ukuran otak dewasa. Pada usia 6 tahun, otak telah mencapai sekitar 95% dari volume otak dewasa. Pertumbuhan ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kekuatan. Ciri perkembangan fisik remaja itu beda-beda, tapi tetap sama. Perkembangan fisik remaja pada laki-laki, yang pertama suaranya dari yang kecil itu suaranya menggelegar kayak terus yang kedua tumbuhnya jakun, kumis dan jenggot. Yang ketiga itu tingginya perempuan sama laki-laki itu lebih tinggi perempuan. Nah, untuk perkembangan fisik perempuan itu ketika dia remaja, yang pertama terjadinya menstruasi, yang kedua tumbuhnya payudara, yang ketiga itu dia akan tumbuh jerawat. Untuk perubahan, jadi perkembangan remaja ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama itu ada faktor tinggi, dan yang kedua ada berat badan. Yang faktor internalnya itu, yang pertama sistem pernafasan, yakni kapasitas anak perempuan hampir matang ketika usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. Jadi kalau untuk ini pernafasan lebih dominan kepada perempuan dulu, setelah itu diikuti oleh laki-laki. Yang kedua, sister endorfin, yaitu kegiatan gonad yang meningkat pada masa puber, menyebabkan ketidakseimbangan sementara dari seluruh sistem. Perkembangan fisik dewasa akhir merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi seperti telinga, hidung, mulut, dan kepala, yang mana tidak ada seorang pun bisa menghindari dan menutupinya. Nah, adapun beberapa orang yang turun sistemnya pada masa dewasa ini, yang pertama dia kehilangan daya ingat atau memori. Itu dia sering lupa ingatan. Misalnya kita habis ngomong
Kak ini kayak barangnya. Nah nanti setelah kita tanya kaki itu lupa. Nah yang kedua itu ada tuli. Jadi misalnya kita ngomong hai, ngomong besar, sudah besar, tapi tetap kaki atasnya kita itu tidak mendengarkan. Maksudnya karena telinga dia itu sudah tidak berfungsi dengan baik walaupun masih berfungsi. Yang ketiga itu rambutnya, tanda-tanda perkembangan fisiknya orang tua atau lansia, rambutnya itu putih. Terus yang ketiga indera paraba. Jadi apa yang dia dirasakan di lidahnya itu dia nggak tahu itu rasanya asin kah atau manis kah atau sekedar pahit kah, karena dia sudah lupa dengan rasa itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan fisik. Saya pamit undur diri. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu dari saya sendiri. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.